Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christina Tri Aulia, NIM 230701900035. Saya mahasiswi Tadris Matematika 2019 IAIN Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat peraga yang sudah saya buat. Nah, alat peraganya saya akan mengenalkan alat peraganya itu bernama pagasili, yang berarti papan garis singgung lingkaran. Jadi berkaitan mengenai materi garis singgung lingkaran. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegunaan pagasili yang sudah saya buat. Yang pertama adalah memudahkan peserta didik untuk memahami materi garis singgung lingkaran. Yang kedua, peserta didik lebih fokus dalam proses belajar. Kenapa? Karena di situ media yang kita pakai itu bukan papan tulis, kan biasanya pakainya gambaran kayak gitu. Tapi kan ini gambar garisnya itu lebih nyata. Jadi si peserta didik diharapkan dapat membayangkan secara nyata. Jadi papan garis singgung lingkaran itu yang sudah saya buat, terus tadi ada rangkaian dari pembuatannya seperti itu. Menurut saya sudah memenuhi syarat, walaupun belum sempurna. Menurut saya sudah memenuhi syarat. Syarat yang pertama memenuhi bahwa alat tersebut tahan lama dan aman digunakan. Tahan lamanya ya karena namanya papan, jadi mungkin bisa tahan lama, mungkin tapi akan ada kalau seandainya ada cacat sedikit kayak gitu paling di bagian styrofoamnya. Kemudian yang kedua itu warnanya menarik. Jadi warna orange menurut saya lebih mencolok, jadi kayak lebih lebih fokus kayak gitu. Terus yang selanjutnya alat peraga ini sederhana dan mudah dikelola atau tidak rumit. Jadi pembuatannya pun juga menurut saya tidak sulit. Saya pun individu juga bisa membuatnya kayak gitu. Kemudian selanjutnya ukurannya itu sesuai dengan ukuran murid yang saya tuju. Karena kenapa? Karena alat peraga ini saya maksudkan untuk kelompok belajar. Jadi nanti prinsipnya kelompok-kelompok kayak gitu. Tapi kalau seandainya untuk satu kelas mungkin kurang besar karena terlalu kecil kayak gitu. Terus habis itu yang paling penting dari alat peraga yang saya buat ini adalah sesuai dengan konsep matematika. Ya pasti ada rumusnya, pasti berkaitan dengan ukuran lah kayak gitu. Sudah ada saya beri keterangannya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana penggunaan alat peraga yang saya buat ya. Saksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat peraga yang sudah saya buat. Nah, langsung saja ya. Nah, langsung saja kita akan membahas mengenai materi gasili, garis singgung lingkaran. Yang pertama adalah gasidali. Gasidali adalah garis singgung dalam lingkaran. Jadi garis singgung dalam lingkaran. Kemudian dalam materi ini terdapat dua lingkaran yang mempunyai dua ukuran yang berbeda. Nah, ukuran lingkaran pertama ini berbeda dengan yang ini. Ini lebih besar dan lebih kecil. Saya kasih diameter 14, yang sini saya kasih 10. Nah, kemudian
kita cari titik pusatnya. Titik pusat lingkaran 1 itu saya kasih keterangan A. Kemudian titik pusat lingkaran 2 saya kasih keterangan B. Kemudian kita tarik garis, kita buat garis dari titik pusat lingkaran 1 sampai titik pusat lingkaran kedua ya. Dari sini sampai sini. Nah, garis itu yang menghubungkan antara titik pusat lingkaran 1 sampai titik pusat lingkaran 2 atau titik A sampai titik B itu namanya garis K. Nah, K ini adalah jarak antara dua lingkaran. Nah, kemudian kita buat garis singgungnya, garis singgung dalam. Jadi yang menyentuh bagian dalam lingkaran 2 ya. Jadi kita buat dari atas lingkaran 1 yang akan menyentuh bagian atas lingkaran 1, kemudian ke bawah sampai menyentuh bagian bawah lingkaran 2. Nah, ini namanya apa? Garis singgung dalamnya. Nah, bagian yang bersinggungan sama lingkaran 1 kita kasih keterangan D. Bagian yang bersinggungan dengan lingkaran 2 kita kasih keterangan C. Nah, garis singgung dalam ini kita kasih nama K. Jadi kita kasih nama S1, mohon maaf. S1 itu jadi garis singgungnya ya. Nah, kemudian dari titik D ini sampai titik A ini dinamakan jari-jari lingkaran. Nah, kita kasih keterangan berbeda pada di sini kan ada 2 ya. Di sini sama sini. Jadi kita kasih keterangan yang berbeda pada lingkaran 1 dari pusat lingkaran sampai bagian yang bersinggungan tadi. Itu kita kasih jari-jarinya, kita kasih keterangan R besar. Kalau yang di lingkaran 2 itu kita kasih keterangan R kecil, sehingga membentuk garis seperti ini ya. Jadi DA itu sama dengan R besar, kemudian BC itu sama dengan R kecil gitu. Nah, kemudian untuk menentukan garis singgungnya panjangnya itu berapa, kita buat garis semunya. Nah, garis semunya itu caranya kita tambahkan garis sepanjang R kecil itu di bagian kelanjutannya jari-jari lingkaran besar. Jadi di sini ya kita tambahkan sepanjang. Jadi sepanjang ini kita tambahkan di sini sampai ujungnya itu kita kasih keterangan E. Jadi tambahan tadi kita namakan garis semu. Garis semu itu, garis semu R kecil begitu. Kemudian kita tarik garis lagi dari E sampai titik pusat lingkaran 2. Nah, garis tersebut itu sejajar sama S1 atau apa? Garis singgungnya ya. Jadi ini bisa kita namakan sebagai semu S1. Nah, dari sini ini dari AE sama BE itu tegak lurus karena mereka bertabrakan. Kemudian di sini juga tegak lurus, makanya di sini sama sini juga tegak lurus. Nah, makanya dari sini kita ketemu tegak lurus, terus ditambah ada garis AB, membentuklah bangun apa? Bangun segitiga siku-siku. Nah, setelah kita buat garis semu tadi, kita bisa menentukan garis singgungnya. Nah, garis singgungnya kita pakai ini teorema Pythagoras. Sudah hafal kan? Jadi AB ini AB-nya ini sebagai garis miringnya karena yang tegak lurus kan di sini. Jadi garis K ini sebagai garis miringnya. Jadi untuk menentukan S1-nya itu menggunakan S semunya tadi ya, pakai semu. Nah, untuk menentukan S1-nya ini karena di sini terbentuk segitiga siku-siku, kita pakai segitiga siku-siku yang di sini ya.
Nah, di sini segitiga siku-siku saya buat titiknya sama seperti di sini biar lebih mudah. Jadi AED. Jadi AE ini sebagai di sini, yang di sini. Kemudian BE ini untuk ini garis semu S1-nya gitu ya. Terus yang sininya AB ini sebagai garis K. Nah, bagaimana sih kok cara menentukan panjang AE di sini? AE di sini kita tadi sudah menjelaskan bahwa di sini adalah tambahan dari R. Berarti panjang AE di sini berarti garis AD ditambah DE, atau AD ini kan R, jadi R ditambah DE ini kan garis semu R kecil ya. Berarti R besar ditambah R kecil. Jadi panjang di sini itu R besar ditambah R kecil. Jadi untuk menentukannya, kan tadi yang ditanyakan yang bagian sini, ya kan, yang bagian sini. Jadi kita cari yang A pakai rumus yang ini. Berarti dikurangi bagian sini dikurangi bagian sini, berarti K kuadrat dikurangi R tambah R besar ditambah R kecil kuadrat, gitu ya. Kemudian langsung saja kita masuk ke Gasi Luli. Ini langsung saja sama seperti yang di atas, terdapat dua lingkaran yang mempunyai ukuran yang berbeda. Kemudian di sini kita kasih garis dari pusat lingkarannya sama, saya kasih keterangan sama A sama B. Jadi ini jadi dari AB ini garis K ya, jarak antara dua lingkaran. Kemudian kita langsung buat garis singgungnya. Nah, yang membedakannya itu garis singgungnya. Tadi kan garis singgung dalam, jadi ke bawah. Terus ini kan Gasi Luli, garis singgung luar lingkaran. Jadi ini di bagian luarnya. Jadi dia menyentuhnya bagian luar lingkaran 2. Jadi dari bagian atas lingkaran pertama ini kita buat garis sini sampai menyentuh bagian atas lingkaran 1 menuju bagian atas lingkaran 2 sampai bersentuhan ya. Kemudian mereka saling bersentuhan, kemudian sudah. Nah, sama kita kasih keterangan yang bagian bersentuhan tadi, kita kasih keterangan B. Yang bagian sini kita kasih keterangan C. Oke. Terus sama ya, dari D sampai titik pusat ini itu namanya R, apa, jari-jarinya. Jadi kalau yang lingkaran 2 ini, lingkaran besarnya, berarti kita kasih keterangan R besar. Kalau yang di sini berarti kita kasih keterangan R kecil. Begitu ya. Kemudian untuk membantu lagi kita buat apa, mencari garis singgung luarnya, kita kasih garis semu. Nah, garis semu S1. Garis semu S1 bagaimana cara menentukan biar sejajar? Nah, caranya ini panjang yang di sini itu, jadi ini jari-jari lingkaran ini dikurangi panjang yang di sini. Panjang yang di sini kita taruh bagian sini. Jadi ini panjang yang dari sini sampai sini itu tuh sama seperti ini gitu. Terus ini kan tegak lurus ya, tegak lurus, ini juga tegak lurus, jadi harus sama-sama tegak lurus. Maka di sini juga sama, membentuk segitiga siku-siku gitu. Saya sama seperti ini juga saya samakan gitu ya. Jadi ini berarti segitiga AE B. Nah, untuk sekarang kita kan pakai fokusnya AE. Kalau di sini kan tadi AE-nya itu di sini ditambahkan. Ini beda cara menentukannya. Kalau AE di sini, ini di sini. Berarti panjang AD atau R besar itu dikurangi panjang EA atau R kecil. Berarti sama. Jadi rumusnya S1 sama dengan K kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil kuadrat gitu. Nah, ini saya sudah tuliskan keterangan-keterangannya dan saya sudah menjelaskan. Semoga anak-anak bisa memahami dari penjelasan saya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dan kelebihan alat peraga yang sudah saya buat.
Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari alat peraga yang sudah saya buat. Tentunya alat peraga yang sudah saya buat itu membantu dalam memahami materi garis singgung lingkaran, karena sangat membantu ya, karena di situ kayak lebih nyata gitu. Jadi kitanya yang mau memahami itu jadi kayak lebih mudah kayak gitu. Terus habis itu dari bentuknya yang menarik, terus warna yang mencolok kayak gitu. Terus habis itu kalau kekurangannya itu di bagian pinggirnya kurang rapi karena mungkin nggak dikasih list kayak gitu, jadi kurang rapi. Kemudian karena ini yang bagian ini kayak gini, ini terbuat dari styrofoam, mungkin kalau tidak dirawat dengan baik mungkin akan cepat kayak dimakan semut kayak gitu. Terus habis itu nanti kalau kena goresan itu suka kayak pada ngupas kayak gitu. Mungkin itu aja sih, tapi sebenarnya tahan lama gitu. Terus kalau misalnya dikasih kayu pasti lebih tahannya lebih tambah lama gitu, karena keterbatasan saya sendiri gitu. Jadi ya saya membuatnya seadanya, semoga membantu. Tujuan saya itu aja. Nah, itu kekurangan dan kelebihan yang alat peraga yang sudah saya buat. Oke, cukup sekian dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau tutur kata yang saya kurang berkenan dan kurang sopan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.